Hai para peziarah makam, hari ini Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Kami dengan Pak Ustadz Ruslan pendiri Pondok Pesantren Minhajul Karimiyah, menyambangi makam keramat Raden Suryajaya Dipa Manggala. Pemakaman Pangeran Manggala, atau yang sering kita kenal dengan Raden Suryajaya Dipa Manggala. Beliau adalah sosok ulama, penyebar agama Islam di wilayah Bogor Barat, tepatnya di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Beliau salah satu adipati terakhir Rumpin, atau sering kita kenal dengan keramat Gunung Picung Kuripan. Raden Suryajaya Dipa Manggala atau Pangeran Manggala adalah putra dari Sultan Muhammad Arif Zainal Asikin bin Muhammad Sifai Zainal Arifin bin Abdul Mahasin Zainal Abidin bin Maulana Mansur bin Raden Patah atau Sultan Agung Tirtayasa bin Abdul Ma'ali Ahmad bin Abdul Mufahir Muhammad Qadir bin Muhammad Nasruddin Palembang bin Maulana Yusuf bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Istri beliau bernama Nyi Mas Salamah. Beliau dikarunia anak salah satunya yang bernama Nyi Mas Pandanwangi. Beliau merupakan sosok aulia Allah Ta'ala yang dimana makam beliau banyak sekali didatangi para penziarah, yang datang ke tempat ini mengambil berkah, untuk lebih meningkatkan keimanan dalam ibadah. Para tamu-tamu Allah Ta'ala Raden Suryajaya Dipa Manggala ini bukan hanya sekedar penziarah yang ada di sekitar, tetapi banyak pula yang datang dari luar daerah Bogor, terutama dari daerah Cirebon, Banten, Madura dan lain sebagainya. Tempat yang nyaman membuat para penziarah larut dalam kenikmatan berzikir di area pemakaman Raden Suryajaya. Makam Raden Suryajaya Dipa Manggala, atau Pangeran Manggala bersama istri yaitu Nyi Mas Salamah. Beliau dimakamkan berdampingan, sehingga memudahkan untuk para penziarah untuk mendoakannya. Ahilas tulil firdaus si ahla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimana saja berada, alhamdulillah pada hari ini kita berada di makam keramat, mana di makam di sini adalah bersemayamnya Raden Suryajaya beserta istrinya Nyi Mas Salamah. Ini berada di desa Kuripan, tepatnya di Kecamatan Ciseeng. Tempatnya luar biasa, begitu jauh, berada di pesisir atau di tepi sungai Cisadane. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sampai di tempat ini berziarah. Bertujuannya pertama kita mengambil berkah daripada Raden Suryajaya, dan juga kita mengambil berkah daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenungkan dan mau berpikir bahwasanya begitu luar biasa, dimanapun emas itu akan terlihat, dimanapun ada berlian meskipun berada di dalam lumpur pasti akan dicari oleh orang-orang yang mencarinya. Begitu juga para wali-wali Allah, begitupun mereka ada di tempat begitu dalam, begitu jauh, di tengah pohon bambu, di tepi sungai dan lain sebagainya, tapi Allah tunjukkan, Allah gerakkan hati-hati manusia untuk datang berziarah, untuk berkunjung, bahwa memang ini adalah tidak lain yang menggerakkan hati-hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita mengambil pelajaran dari masa hidup beliau. Beliau ini adalah orang soleh yang perlu kita ambil pelajaran, sehingga kalau orang baik itu ketika sudah meninggal dunia pun masih Allah muliakan, tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau sudah berpisah antara jasad dan ruhnya, tapi luar biasa beliau bisa
memberikan manfaat buat orang lain. Banyak orang-orang yang berkunjung ke sini, berziarah, mengambil berkah dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam hajat, dan termasuk orang-orang yang berada di sekeliling sini semuanya bisa dihidupi karena berkah adanya daripada makam waliullah ini. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan yang ditanam meskipun sedikit pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang ditanam walaupun sedikit pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar daripada waliullah, meskipun mereka sudah tiada secara fisiknya, tapi kebaikannya terus dikenang, bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia pun masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita yang masih Allah berikan sehat, masih Allah kasih kehidupan? Apakah kita ini sudah bisa memberikan manfaat orang lain? Jadi keberkahan nyata daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, dimanapun mereka berada, pasti Allah akan tunjukkan hati-hati orang untuk bergerak datang mengunjungi mereka. Meskipun ada di tengah hutan, di atas gunung, di lautan, ataupun di tepi sungai, ini manusia pasti akan berbondong-bondong karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati-hati mereka untuk menuju makam tersebut. Dan juga meskipun beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau akan terus dikenang dan didoakan banyak orang, dan beliau masih bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup. Inilah waliullah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri, tapi mereka ingin memberikan kebahagiaan buat orang lain, terutama orang-orang beriman. Di antara kebiasaan-kebiasaan para waliullah adalah mereka di tengah malam, di sepertiga malam, meminta kepada Allah untuk kebahagiaan para kaum muslimin dan muslimat, termasuk mendoakan bangsa dan negara kita ini yang kita cintai. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita harus selalu mengenang sejarah dan mengambil pelajaran daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita pun mengambil keberkahan. Mudah-mudahan kelak nanti beliau bisa mengenali kita ketika kita berada di padang mahsyar. Beliau bisa mengenali kita karena kita telah berkunjung, mengirimkan doa. Dan kebaikan yang selanjutnya, setiap orang datang berziarah ke makam waliullah, pasti lisannya akan berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dengan kita berziarah ke makam waliullah. Bukan kita meminta kepada kuburan ataupun kepada ruh, tetapi kita meminta kepada Allah dengan wasilah. Kita mengambil pelajaran daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi hajat dan persoalan dalam kehidupan kita diberikan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.